Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, NPM 210120102065. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi. Yang pertama, materi yang saya akan jelaskan ialah himpunan. Himpunan sendiri adalah suatu kelompok atau kumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas. Contohnya definisi yang jelas di sini yang dimaksud ialah suatu objek yang dapat diukur seperti pria dengan tinggi 180 cm. Yang kedua, contoh definisi tidak jelas yaitu seperti kumpulan makanan enak, karena definisi dan penilaian makanan berbeda-beda oleh setiap orangnya. Yang kedua, cara menuliskan himpunan. Cara menuliskan himpunan sendiri, yang pertama bisa melalui mendaftarkan secara one by one, seperti contohnya A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, secara deskriptif, di mana A sama dengan himpunan 5 bilangan asli pertama. Yang ketiga, secara deskriptif atau notasi, seperti contohnya A sama dengan himpunan X sedemikian rupa X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli. Kemudian yang kedua, bisa juga seperti A sama dengan himpunan X sedemikian rupa X kurang dari sama dengan 5 X elemen bilangan asli. Kemudian anggota himpunan, seperti contohnya B sama dengan anggota himpunan 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 di sini disebut sebagai elemen, karena anggota himpunan bisa juga disebut sebagai elemen. Elemen sendiri dilambangkan dengan epsilon, seperti ini contohnya. Sedangkan anggota yang bukan himpunan bisa dilambangkan dengan epsilon yang dicoret. Kemudian jenis himpunan, yang pertama terdapat himpunan terbatas. Himpunan terbatas ialah himpunan yang memiliki jumlah elemen terbatas. Contohnya A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Kemudian yang kedua, himpunan tak terbatas, di mana himpunan terbatas ialah himpunan yang memiliki jumlah elemen tidak terbatas. Seperti contohnya A sama dengan himpunan bilangan ganjil. Himpunan khusus, yang pertama ialah himpunan semesta atau universal. Himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan dilambangkan dengan U. Kemudian yang kedua, himpunan kosong atau empty set. Himpunan yang tidak memiliki elemen dilambangkan dengan kurung kurawal yang kosong atau empty. Yang ketiga, komplement. Himpunan U yang bukan elemen dari suatu himpunan. Himpunan U yang bukan elemen dari suatu himpunan. Contoh komplement dari S dilambangkan dengan S komplement SC. Operasi himpunan, yang pertama ada gabungan yang dilambangkan dengan huruf U. Seperti contohnya A sama dengan 1, 2, 3 dan B 4, 5, 6, di mana anggota A ialah anggota B juga. Seperti contohnya A gabungan B yaitu seluruh anggota A merupakan seluruh anggota A sama dengan juga seluruh anggota B, di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau A gabungan B sama dengan himpunan X sedemikian rupa X elemen A atau X elemen B, dua irisan. Seperti contohnya A1, A himpunan 1, 2, 3 dan B himpunan 2, 3, 4, di mana A irisan B ialah himpunan 2 dan 3. Seperti contohnya A himpunan B, A irisan B sama dengan himpunan X sedemikian rupa X elemen A dan X elemen B. Kemudian penerapan ekonomi, terdapat soal sebagai berikut. SMA Bangsa memiliki 200 siswa dan diketahui 25% dari total siswa bisa bermain sepak bola atau bola basket. Kemudian jika diketahui 20 siswa bisa bermain bola dan 15 siswa bisa bermain basket, maka hitunglah jumlah siswa yang memiliki kedua keahlian tersebut. Yang pertama yang perlu kita lakukan agar lebih mudah yaitu mengkelompokkan bagian-bagian yang dimaksud. Seperti A, seperti di sini saya contohkan, saya menggunakan huruf A kapital sebagai siswa yang bisa bermain sepak bola, dan B sebagai B kapital sebagai siswa yang bisa bermain basket, di mana di dalam himpunan, di dalam kelompok A kapital ini terdapat siswa yang bisa bermain dua-duanya. Kemudian saya yang A kecil seperti karyawan
maaf ini PPT saya salah, seperti siswa yang hanya bisa bermain sepak bola. Kemudian B kecil seperti siswa, saya klasifikasikan sebagai siswa hanya bisa bermain basket. Kemudian yang perlu kita lakukan yaitu mencari jumlah A bagian B dengan cara 25% atau 0,25 dikali seluruh siswa kali 200 yang memiliki hasil sama dengan 50. Kemudian jumlah A gabungan B sama dengan jumlah A dengan cara jumlah A ditambah jumlah B ditambah jumlah A irisan B, dimana habis itu kita harus memindahkan ruas, jumlah A irisan B menjadi jumlah A irisan B sama dengan jumlah A gabungan B min jumlah A kecil min jumlah B kecil, dimana jumlah A gabungan B ialah 50 min jumlah bagian A kecil 20 dan jumlah bagian B kecil 15, dimana hasilnya ialah 15. Materi yang kedua saya jelaskan ialah deret hitung. Deret hitung sendiri ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Deret hitung suku Kn mempunyai rumus sebagai berikut, di mana Sn sama dengan A plus N-1 kali B. Sn sendiri ialah suku Kn, A ialah suku pertama atau S1, B ialah pembeda. Kemudian jika tidak diketahui suku secara berurutan, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan Sn plus 1 sama min Sn. Jika tidak diketahui suku secara berurutan, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan Sn plus 1 min Sn. Jika tidak diketahui suku secara berurutan, kita bisa menggunakan rumus N2 min N1 kali B sama dengan Sn2 min Sn1. Kemudian terdapat contoh soal sebagai berikut. Hasil penjualan PT Sukses pada tahun ke-6 dan ke-8 ialah 280 juta dan 320 juta. Jika perkembangan hasil penjualan memiliki pola sama dengan deret hitung, berapakah hasil penjualan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penjualan sebesar 380 juta? Yang pertama harus kita lakukan ialah mencari pembeda menggunakan rumus tadi N2 min N1 dikali B sama dengan Sn2 min Sn1, dimana Sn yang dimaksud ialah jumlah atau nilai suku Kn. Seperti ini teman-teman, N8 min N6 kali B S8 min S6, dimana 8 min 6 kali B sama dengan 490 juta min 360 juta. 2 kali B sama dengan 40 juta, B sama dengan 20 juta. Kemudian yang kita harus lakukan ialah mencari A atau suku pertama dengan mengkonversasikan suku dari salah satu suku ini, bisa menggunakan suku ke-8 maupun suku ke-6. Di sini saya menggunakan suku ke-6, di mana S6 sama dengan menggunakan rumus seperti biasa Sn A plus N-1 kali B. Ini saya menggunakan rumus cepat teman-teman, di mana 280 juta sama dengan A plus 5 kali 20 juta, di mana A sama dengan 280 juta min 100 juta, A sama dengan 180 juta. Kemudian yang kedua kita bisa memasukkan suku pertama dengan cara S. Kemudian yang kedua yang ditanyakan ialah penjualan sebesar 380 juta. Berarti 380 juta di sini sebagai suku Kn atau Sn. Langsung kita masukkan saja Sn sama dengan A plus N-1 kali B, dimana sama dengan 380 juta sama dengan 180 juta plus N-1 kali 20 juta. 380 juta sama dengan 180 juta plus 20 juta N-20 juta. Kemudian di sini 20 juta N kita pindah ruas ke kiri menjadi 20 juta N sama dengan 380 juta min 160 juta. 20 juta N sama dengan 220 juta N sama dengan 11. Dengan demikian dapat kita simpulkan
Jadi penjualan tahun pertama sebesar 180 juta rupiah dan penjualan sebesar 380 juta rupiah terjadi pada tahun ke-11. Kemudian dari selanjutnya dari dihitung jumlah suku pertama. Rumus yang bisa kita gunakan jika yang diketahui suku pertama dan suku terakhir yaitu Jn sama dengan n per 2 S per 1 tambah Sn, di mana Jn ialah jumlah n suku, S1 ialah suku pertama, Sn ialah suku terakhir. Kemudian rumus kedua yaitu jika suku yang diketahui suku pertama dan pembedanya, kita bisa menggunakan rumus Jn sama dengan n per 2 2a plus n-1 kali b. Berikut contoh penerapan ekonomi atau contoh soalnya. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat tulis berupa pulpen. Pada bulan Januari perusahaan menghasilkan 10.000 buah pulpen. Karena permintaannya terus-menerus meningkat diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal kerja, setiap bulannya perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah. Berarti di sini 500 buah ini sebagai pembeda ya teman-teman, karena di sini dikatakan setiap bulannya perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah. Dan jika pertambahan jumlah produksi tersebut setiap bulannya adalah tetap, berapakah jumlah produksi pada bulan ke-7 di tahun yang sama dan berapa banyak pulpen yang telah dihasilkan dari bulan pertama Januari sampai bulan ke-8. Pertama yang kita lakukan yaitu mencari jumlah produksi pada bulan ke-7 menggunakan rumus SNAN-1 kali B, di mana S7 ini saya menggunakan rumus cepat ya, jadi S7 sama dengan A plus 6B, di mana S7 sama dengan 10.000 ditambah 6 dikali 500, di mana S7 sama dengan 13.000. Kemudian ditanyakan berapa banyak pulpen yang telah dihasilkan dari bulan pertama Januari sampai bulan ke-8. Berhubung di sini bulan 8 belum diketahui, maka cara yang harus kita lakukan ialah mencari dulu suku terakhir yaitu suku ke-8 ini, nilai dari S8 ini dengan cara menggunakan SNAN-1 kali B, di mana S8 sama dengan A plus 7B, S8 sama dengan 10.000 ditambah 7 kali 500, di mana S8 sama dengan 10.000 plus 3.500, S8 sama dengan 13.500. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan ialah menggunakan rumus Jn n kuadrat S1 plus Sn. Karena di sini kita mencari seluruh atau semua hasil produksi, kita menggunakan rumus ini teman-teman ya, di mana n ialah Jn sama dengan n kuadrat, di mana n di mana 8 n ialah 8 per 2 dikali atau kurung buka 10.000 ditambah 13.500 sama dengan 4 kali 2 dikali 500, dan hasilnya ialah 94.000. Dimana dapat kita simpulkan banyak pulpen yang telah dihasilkan dari bulan pertama sampai bulan ke-8 ialah 94.000. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali materi fungsi permintaan dan penawaran. Di mana bentuk umum dari fungsi permintaan sendiri ialah GT sama dengan A min BP, GD kuantitas permintaan, P harga, A konstanta, dan P gradien. Kemudian logikanya dari fungsi permintaan sendiri ialah semakin tinggi harga suatu barang maka semakin rendah permintaan terhadap barang tersebut. Kemudian fungsi penawaran, bentuk umum dari fungsi penawaran sendiri ialah GS sama dengan min A plus BP, di mana logikanya semakin tinggi harga suatu barang maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Kemudian keseimbangan pasar atau juga bisa disebut sebagai equilibrium. Keseimbangan pasar atau equilibrium bisa didapatkan oleh GD sama dengan GS. Nah ini teman-teman ya grafiknya. GD berwarna grafik fungsi permintaan berwarna biru, sedangkan
grafik fungsi garis fungsi penawaran berwarna merah dan terdapat titik potong berwarna merah ini yang disebut equilibrium. Kemudian terdapat soal sebagai berikut. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan GT sama 30 min P dan fungsi penawarannya GS sama dengan min 15 plus 15 P. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan tercipta di pasar? Gambar grafik equilibrium. Ini GT sama dengan GS, berhubung fungsi permintaan dan penawarannya sudah diketahui, langsung dimasukkan saja teman-teman. 30 min P sama dengan min 15 plus 1,5 P, min P min 1,5 P sama dengan 15 min 30, min 2,5 P sama dengan 45, di mana nilai P sama dengan 15. Kemudian nilai P sudah diketahui. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yang mensubstitusikan kepada fungsi permintaan, salah satu fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Di sini saya mensubstitusikannya terhadap fungsi permintaan, di mana Q sama dengan 30 min P, Q sama dengan 30 min 8, Q sama dengan 12. Jadi equilibrium terjadi pada harga 18 ketika harga barang 18 dan ketika jumlah barang 12. Kemudian cara penggambarannya sendiri seperti ini teman-teman ya. Equilibrium terjadi, yang pertama saya akan gambarkan kurva permintaannya, karena kurva permintaan memotong pada sumbu P, jadi kita misalkan P sama dengan 0 teman-teman, dimana GT sama, kita masukkan fungsi permintaan GT sama dengan 30 min P, GT sama 30 min 0, GT sama dengan 30. Jadi titik koordinat fungsi permintaannya 30 ini teman-teman, di 30 ini. Kemudian kurva penawaran, kita misalkan Q-nya sama dengan 0, kemudian kita masukkan fungsi penawaran tersebut GS sama dengan min 15 plus 1,5 P, GS sama, kemudian 0 sama dengan min 15 plus 1,5 P, P sama dengan 15 bagi 1,5, di mana nilai P sama dengan 10. Berarti kita bisa tarik garis dari sumbu P, nilai 10 ini teman-teman ya. Kita mulai dari Q, memotong Q sama dengan 0 ke 10, kita tarik garis GS. Nah, ini equilibriumnya terjadi pada titik ini teman-teman ya. Materi selanjutnya yaitu tentang pajak pada keseimbangan pasar. Pajak atau T mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Rumusnya ialah P aksen sama dengan A plus T plus B GS. Teman-teman bisa lihat ya di sini, dimana garis atau fungsi penawaran sendiri mengalami pergeseran naik ke atas dikarenakan adanya pajak. Kemudian ini contoh soal teman-teman. Diketahui fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan GT sama dengan 25 min P dan fungsi penawarannya GS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Barang tersebut dikenakan pajak sebesar 12 per unit. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan setelah pajak? Pertama kita masukkan dulu substitusi, karena fungsi penawarannya sudah diketahui, langsung kita substitusikan GS sama dengan min 15 plus 2,5 P, kita pindah ruas, P nya kita pindah ruas menjadi P sama dengan 6 plus 0,4 GS, kemudian P aksen sama dengan 6 plus 12 plus 0,4 GS, GS nya kita pindah ruas menjadi Q aksen S sama dengan min 45 plus 2,5 P. Kemudian kita masukkan fungsi penawarannya GT sama dengan Q aksen S. Di sini kita menggunakan yang Q aksen S, bukan yang GS teman-teman ya. Berarti 25 min P sama dengan min 45 plus 2,5 P, dimana min 3,5 P sama dengan min 45 kurang 25 P sama dengan 20. Kemudian kita substitusikan hasil P di salah satu fungsi permintaan atau penawaran teman-teman ya. Di sini saya mensubstitusikan di fungsi permintaan, di mana GT sama dengan 25 min P, GT sama dengan 25 min 20, jadi GT sama dengan 5. Jadi equilibrium setelah pajak terjadi pada harga 20 dan kuantitas 5.
Sekian presentasi atau penjelasan materi yang saya berikan. Terima kasih.